Jadi tadi sempat jatuh dan sakit banget. Ini tuh berdarah tuh, aduh. Jadi tadi lumayan ini berdarah. Terus yang paling sakit yang ini nih guys. Ini sakit banget sampai lecet-lecet. Jadi tadi jatuhnya tuh waktu aku lagi jalan, terus habis gitu jatuhnya dalam posisi duduk, jadi pantat duluan yang jatuh dan sekarang pantatnya langsung nyut-nyutan, kram, terus habis gitu si perutnya juga langsung kayak sakit banget. Jadi kita hari ini mau ke dokter kandungan karena takut kenapa-napa. Oke. Halo guys, sahabat Cihuy, welcome back di YouTube channelnya Nisa. Ayo atuh serius ih. Welcome back di YouTube channelnya Nisa. Ih, dasar. Oke, jadi ini ceritanya kita udah ganti baju dan kita udah mau siap-siap ke dokter kandungan. Jadi tadi itu ada insiden. Kamu jatuh dari Jadi kepleset. Kan ada kepleset. Jadi kan ada kolam ikan ya kok ya di depan rumah. Terus banyak lumutnya. Terus tadi habis bersihin kolam ikan, terus kepleset gitu deh gara-gara nggak pegangan, jatuh. Terus sekarang jadinya merasanya kayak perut sakit, pantat sakit, terus jadi kayak parno-parno gitu ya, parno-parno nggak jelas. Jadi daripada tetap parno-parno, jadi kita mau pergi nih ke dokter kandungan sekarang juga. Jadi ini udah berapa lama kita nggak ke dokter kandungan? 1,5 bulan ya? Ada ya. 1,5 bulan kita udah nggak ke dokter kandungan karena kan kondisinya sedang tidak memungkinkan karena lagi banyak wabah juga ya kok ya, banyak kasus corona di mana-mana, jadi takut juga. Jadi 1,5 bulan kita nggak periksa ke dokter dan ini udah 2 minggu kita diam di rumah ya kok ya tanpa kemana-mana. Dan ini sangat-sangat urgent, jadi mewajibkan kita untuk pergi ke dokter karena kalau misalnya nggak periksa pun takutnya ya was-was nggak jelas gitu kan. Jadi ya lebih baik kita periksain ke dokter aja. Dan untungnya dokternya masih buka, masih standby, masih buka praktek, jadi kita bisa cek ke sana. Terus langsung aja deh kita mau jalan dan jangan lupa ya pakai masker. Oke, ikutin ya keseruan kita hari ini sahabat Cihuy. Nggak seru sih sebenarnya karena sakit pantatnya habis jatuh. Ya udah. Oke sahabat Cihuy, stay. Nih guys, jadi kita lagi dalam perjalanan mau ke dokter kandungan dan ini tuh semua jalan di mana-mana kosong melompong. Kalian bisa lihat nih ya. Kosong banget. Sampai-sampai ini tuh udah kayak kota yang tidak berpenghuni ya, kayak di film-film. Bener-bener kosong banget, cuma ada 1 atau 2 mobil yang lewat. Dan sebenarnya kita pun takut untuk pergi keluar rumah, cuma karena ini keperluannya sangat-sangat mendesak. Karena tadi aku habis jatuh dan harus cepet-cepet periksain kandungannya karena langsung perutnya kram-kram gitu, takut ada apa-apa. Jadi ya makanya kita langsung pergi ke dokter. Sebenarnya kalau misalnya nggak ada apa-apa kita nggak bakal pergi, ya nggak kok? Betul. Nah ini, dan jaga-jaga kalau kemana-mana harus pakai masker ya guys. Jangan sampai nggak pakai masker karena keadaan lagi tidak kondusif. Sama penggunaan masker yang tepat, kasih tahu ya. Jadi kamu pakai nih. Jadi kita pakai masker yang sama tapi berbeda warna. Ternyata yang satu benar, ini salah. Yang ini salah. Jadi yang benar tipsnya itu yang kawatnya ada di luar. Iya, jadi pastikan ini ada di luar karena di dalamnya itu kan ada kain pelapis gitu tuh, kain pelindung. Ini tuh buat menghambat supaya virus tidak masuk. Tapi kok malah pakainya di luar. Udah terlanjur kalau dibalikin kehirup semua virusnya. Oncom dah. Jadi kita juga ini nggak pakai sendal ya? 53, 52,5. 52,5. 53 potong setengah kilo, yang enggak dari 0. Waktu Januari beratnya 48,5. Sekarang April 52,5.
Sekarang bayinya udah kerasa nendang dong. Iya. Biasa dari berapa bulan sih? Sering banget lagi. Terus tiap mau tidur. 100/60. Sama. 16 April. Kemarin juga saya takut datang dong. Tadi jatuh. Oh iya belum lupa. Tadi jatuh terus lagi bersih bangku jalan dari kolam terus saya jatuh terus saya kepleset. Itunya sih kakinya doang yang berdarah. Oh, dari komentar enggak? Enggak. Cuma habisnya langsung kayak sakit-sakit gitu perutnya. Sekolah masih ada ya kemarin. Sekolah ada. Ada ya kok. Kemarin ada sebeli. Kembali di sini di kantornya. Oh di sini ya. Kaget ya dok. Ini ke kiri ya dok. Itu apa dok? Itu tulang belakang. Apa aja? Itu apa dok? Iya dok. Kalau saya lihat satu lagi ya, ini dihapus. Udah di print ya? Ya, mana ya? Mana dok? Istirahat. Oh, tak kira di ke atasin semua. Gaya lilin. Ini dulu, nggak ada sih kita taruh begini. Iya iya. Mau ditulis boy? Apa? Mau. Tulis boy mau? Mau. Diapain? Tulis boy. Oh boy. Kebetulan dibuka. Kalau kan dibuka ini nggak kelihatan. Ini jadi saya berapa nih? Yang bilang keluar mesti buka. Kalau gini dua, kalau gini tiga, kalau gini jangan bilang dua, tuh di belakangnya. Oh. Ini kebetulan Dia lagi buka ya. Oh. kalau kan ini belat cewek, kalau gini jangan bilang cewek. Dibuka, ada burungnya. Oh itu lagi dibuka dok. Iya. Kita bikin penasaran. Saya sengaja nih kalau sudah apa sih kadang-kadang dia Nanti putar sendiri kan dok. Emang biasa umur putar umur berapa dok? akal 7-8 bulan. Tapi kalau dari awal orang di Oh gimana dok? Jangan terlalu berapa? Oh gitu. Pakai kanebo ya. Iya. Buntutnya nempel ke. Soal di sini loh, ya juga sih jangan selain motor kan pokoknya di sini kan. Oh kemarin jadi tiap tanggal 31. Oh benar. Nah
2 minggu sekali itu bulan Kalau ke-7 ya? bulan. Kan bulan kan 7 bulan. Baru seminggu sekali ya dok? Terus seminggu sekali sih, kalau seminggu. Bayinya masih susah ya dok? Nggak apa-apa, muter balik 2 minggu kan. Iya. Kemarin kepala sekarang kepalanya kemarin kepala dokter kepala dia masih apa-apa ya. Terima kasih banyak ya dokter. Jadi kita tuh tadi udah periksa ke dokter, terus tadi kata dokter dede bayinya kaget. Nah terus diresepin obat buat anti kontraksi gitu, biar perutnya nggak sakit lagi karena tadi tuh agak kram-kram gitu sakit. Dan ini sekarang Koko lagi nungguin obatnya. Jadi tadi kita tanya ke dokter. Terus habis gitu kata dokternya pakai masker yang bener itu si kawatnya harus di bagian luar kayak gini. Bukan kayak gini. Nah kayak gini salah nih. Ya. Dapat informasinya juga dari YouTube ternyata salah. Iya. Tapi ya ini YouTube yang benar nih. Ngaco. Jadi kita ini udah beres dari dokter dan kata dokter ternyata tadi bayinya kaget. Nanti kita langsung lanjut aja deh vlognya di rumah ya. Kita langsung cerita-cerita. Ini kita mau jalan dulu karena kita harus buru-buru sampai rumah. Oke, see ya sahabat ciwi. Jadi kita ini udah sampai rumah ya kok ya. Dan untungnya tadi pas kita periksa ke dokter, kata dokter nggak kenapa-napa. Iya, untungnya kenapa-napa. Terus habis gitu kita juga tadi periksa ke dokter dan diresepin beberapa obat, 3 obat sih, yang 2 vitamin, yang 1 obat anti kontraksi ya, anti kontraksi, anti nyeri-nyeri gitu. Karena tadi aku ngerasanya kayak perut kram terus gitu, kayak sakit terus. Jadi sama dokter diresepin obat biar nggak kerasa sakit-sakit di perut lagi, biar nggak kram lagi. Terus tadi detak jantung bayinya juga agak lumayan kenceng ya kok ya, karena habis jatuh kan, jadi kaget. Pasti kaget katanya. Jadi janin juga berpengaruh, kalau ibu hamilnya kenapa-napa pasti ngaruh ke janin. Jadi tadi dihimbau sih supaya nggak banyak beraktivitas dan lebih jaga, lebih hati-hati kali ya, lebih hati-hati supaya nggak jatuh kepleset lagi. Karena apalagi kalau udah mau ke trimester 3 ini lebih rawan, bisa-bisa nanti lahirnya prematur atau gimana. Jadi kita harus lebih menjaga karena ini udah deket hari kelahiran banget ya, udah tinggal sisa 3 bulan lagi. Nah ini aku mau masuk trimester 3 ya, trimester 3 awal gitu. Terus apa tadi kata dokter tadi? Tadi kata dokter juga masih sebulan sekali sih buat ngecek ke dokternya, belum perlu seminggu sekali gitu. Jadi di bulan ke-8 ya? Iya, di bulan ke-8 kita perlu ngecek. Enggak, di bulan ke-7 itu harus 2 minggu sekali, dan di bulan ke-8 itu harus seminggu sekali. Jadi ya kita juga bingung ya, karena kan lagi kondisinya kayak gini ya, lagi corona, bingung juga kan. Kita mau pergi-pergi juga takut sih. Mau pergi-pergi takut, mau kontrol takut. Terus belum lagi tadi dokter suruh senam hamil kan, supaya bisa lahiran normal, karena cita-cita pengen lahiran normal ya Pak ya. Cuma senam hamilnya tutup. Senam hamilnya tutup, pokoknya semua senam hamil, senam kegel, terus olahraga-olahraga yang untuk kehamilan gitu semuanya tutup, nggak ada yang buka sama sekali. Jadi karena nanti ya karena kondisinya kayak gini. Kita lakuin di rumah senam kegel dan senam hamil. Ya paling buka YouTube. Ya paling kita liatin YouTube aja sih cara gerakan-gerakan senam hamilnya. Jadi ini bener-bener kita harus stay at home, kecuali kalau misalnya ada keperluan mendadak ya Pak ya. Jangan sampai kita itu jadi rantai penularan virus ini ke orang lain. Ya untungnya sih dede bayinya nggak kenapa-napa dan tadi masih lincah ya Pak ya, masih gerak-gerak. Tapi tadi udah nggak banyak gerak ya. Kan kalau misalnya waktu kita pertama kali USG itu yang waktu dia bisa gerak-gerak kan dia kayak geraknya kenceng banget ya. Mungkin lagi istirahat. Mungkin tadi dia lagi tidur juga, terus baru kaget juga. Jadi tadi pas di USG nggak begitu banyak gerakan. Cuma ya untungnya plasentanya nggak ada yang berdarah, ari-arinya nggak berdarah ya kok ya. Plasenta tuh ari-ari.
jadi nggak berdarah. Tadi dicek sama dokter nggak ada pendarahan sama sekali. Terus untungnya air ketuban aku juga nggak pecah, ya cuma memang agak parno aja, sakit pantat sama sakit kram perut kan ya, tapi untungnya di dalamnya nggak kenapa-napa. Terus berat aku sekarang udah naik 6 kilo, jadi di 6 bulan ke-6 ini udah naik 6 kilo ya. Total berat badan berapa sekarang? 52 ya? Dari asalnya semula kan 46, sekarang udah 52, jadi udah naik 6 kilo dalam 6 bulan. Berarti di bayinya baru 1 kilo. Hampir 1 kilo, 900 gram lebih. 900 gram lebih. Doain semuanya buat lancar. Amin. Terus buat persiapannya Nisol juga buat lahiran normal. Terus dari segi kesehatan juga kita harus lebih jaga, karena kan situasi di luar lagi nggak bagus juga kan. Ya, doain kita terus ya sahabat Cihuy, semoga aku dan bayi bisa sehat terus, semoga nggak terulang lagi. Iya, sehat terus lah papinya juga, jadi semuanya sehat. Terus semoga kalian juga para subscriber, para sahabat Cihuy juga bisa sehat dan terhindar dari segala macam penyakit. Terus habis itu ya, semoga kejadian jatuh ini tidak terulang lagi. Jangan terulang lagi. Aduh, benar-benar harus hati-hati. Karena selama ini tuh kayak cuek-cuek aja ya. Kamu yang cuek? Iya, cuek-cuek aja. Karena kan rasanya ya perutnya masih belum gede-gede amat, jadi kayak masih santai-santai aja. Oh iya, terus tadi kata dokter apa? Si bayinya kepalanya masih di atas ini ya, masih di atas. Jadi ini harus banyak-banyak ngepel, baik-baik nungging gitu loh, yang nggak pakai tongkat. Biar manual. Nanti si bayinya tuh dengan manual, dengan sendirinya dia tuh muter, jadi kepalanya ada di bawah supaya kita bisa lahiran normal. Karena kalau sungsang tuh amit-amit sampai nanti hari dekat persalinan dia masih sungsang atau kepalanya masih di atas sini, nah kan yang otomatis yang keluar tuh jadinya kaki duluan gitu, harus disobek, disesar gitu. Jadinya ya semoga semua bisa sesuai dengan rencananya di atas. Kita berdoa saja. Iya. Minta doanya ya sahabat Cihuy. Segitu dulu video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ke YouTube channel aku dan Niki Hosasi Channel, dan share ke seluruh sosial media kalian. Thank you for watching. Hope you like it. See you on the video. Bye.